Pendidikan adalah fondasi yang membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Di tengah dunia yang terus berkembang pesat, pendidikan tidak hanya sekedar mengejarkan ilmu, tapi juga berperan dalam membentuk karakter, mengembangkan inovasi, dan menghubungkan kita dengan kemajuan zaman. Dalam konteks kajian Ramadan 1446 Hijriah yang bertema mewujudkan masyarakat berkemakmuran, strategi, dan gerakan, tema ini sejalan dengan peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan maju. Sebagai langkah awal, pendidikan harus berperan aktif dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual yang ada di tengah masyarakat. Dengan strategi yang tepat, pendidikan dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya berbagi, saling peduli, dan menciptakan kemakmuran bersama. Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri, membangun kebersamaan, dan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa JTV Malang, saat ini saya sudah berada di gedung The Titanium Building SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi dalam acara SMK Muhammadiyah Kajian Ramadan 1446 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dan peresmian Cordova Building Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. Bagaimana serangkaian acaranya? Saya Imelda Ramadana dan berikut liputannya untuk Anda. Dalam rangka memperkuat pendidikan, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi mengadakan acara kajian Ramadan 1446 Hijriah yang dipimpin oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Acara ini juga diiringi dengan peresmian Cordova Building PEM Gondang Legi sebagai bukti komitmen untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang mendukung perkembangan dan kemajuan masyarakat. Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai simbol cinta tanah air. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Sang Surya Muhammadiyah yang memancarkan semangat nasionalisme, kebersamaan, dan hikmat pada amanat dakwah Muhammadiyah. Kegiatan ini menyatukan langkah seluruh peserta dan menghidupkan nilai-nilai patriotisme sebagai landasan untuk memperkuat cita-cita bangsa dan umat.
Acara dilanjutkan lantunan pembacaan kalam ilahi oleh Ruslan. Dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini, hati semakin tenang, jiwa semakin bersih, dan langkah semakin berkah. Masih dalam kajian Ramadan 1446 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dan peresmian Cordova Building PEM Gondang Legi. Usai kalam ilahi, acara dilanjutkan sambutan selamat datang Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Munali berharap gedung perpustakaan entrepreneur di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi dapat bermanfaat untuk SMK Muhammadiyah sendiri, serta masyarakat pada umumnya. Dan target dalam keteserapan kerja alumni terus bertambah. Untuk kita khususnya dan umumnya untuk umat Islam. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Berikut kami sampaikan ucapan terima kasih tak hingga kepada beliau Bapak Profesor Majid Effendi yang sudah hadir di SMK Muhammadiyah Legi. Setelah insya Allah tahun 2017 beliau ketika itu masih menjadi Menteri Pendidikan, dan alhamdulillah beliau selalu sehat. Mudah-mudahan selalu berada di tengah-tengah kita untuk selalu memotivasi dan menginspirasi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan SMK Mutu Gondang Legi adalah salah satu SMK Muhammadiyah di Kabupaten Malang yang secara eksis terus mencoba meningkatkan seluruh fasilitas, sarana, dan peningkatan layanan. Alhamdulillah di tahun 2024 kita setelah SMK Pusat Keunggulan, Center of Excellence, SMK Pemadanan, dan seterusnya, kita tahun ini dapat menambah penyelesaian yaitu fasilitas yang nanti akan kita minta untuk diresmikan oleh beliau, yaitu perpustakaan digital SMK Mutu sekaligus Cordova Building yang berada di PEM sebagai salah satu fasilitas pendukung sarana untuk siswa-siswi yang bersekolah sekaligus mondok di SMK Muhammadiyah Legi dan SMP Muhammadiyah 9 Gondang Legi. Oleh karena itu, kami berharap dengan acara kajian Ramadan ini menjadikan satu silaturahim
kita terus meningkat. Yang kedua adalah terus ada informasi perbaikan, maksud peningkatan dari amal usaha Muhammadiyah yang ada khususnya di Gondalegi, pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua ingin kami sampaikan, gedung ini dimulai dibangun tahun 2015. Waktu itu Prof. Din Samsudin, dan hari ini alhamdulillah di tahun 2025 meskipun secara kalender masih belum cakep ya, lengkap 10 tahun karena waktu itu bulan Juli, tapi alhamdulillah sudah dapat ditempati dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami persilahkan misalnya seluruh AUM yang ada di Kabupaten Malang untuk menggunakan, memanfaatkan amal usaha fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah 7 atau yang lebih dikenal dengan SMK Mutu Gondalegi. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan terima kasih sekali dan mohon doanya semoga SMK Mutu dari tahun ke tahun terus meningkat, terutama dari jumlah peserta didik. Alhamdulillah dari 14 jurusan, target kita untuk keterserapan kerja, alhamdulillah sampai bulan ini anak-anak yang sudah direkrut dan bekerja bahkan sudah dikontrak itu lebih dari 135. Mudah-mudahan berlanjut dan mudah terus menjadi kepercayaan mitra-mitra yang lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon nanti Prof. Muhajir untuk memberikan penyemangat kepada kami khususnya dan jamaah pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua PDM Kabupaten Malang. Nurul Humaidi mengatakan, untung ada Muhammadiyah di Indonesia, karena Muhammadiyah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun peradaban. Lewat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial adalah kontribusi Muhammadiyah dalam bangsa dan negara untuk membangun peradaban yang agung. Jika Indonesia dan Kabupaten Malang gelap, serahkanlah ke Muhammadiyah karena lambang dari Muhammadiyah, matahari yang terus tidak pernah lelah untuk menyinari negeri. Selain itu, ia juga berharap agar Muhajir tidak lupa menceritakan sekolah-sekolah di Kabupaten Malang, khususnya SMK Muhammadiyah 7 Gondalegi. Tema ini merujuk kepada Kerajaan Sabah yang sekarang kira-kira wilayahnya ada di Yaman, di Jazirah Arabia Selatan, yang menggambarkan tentang sebuah negeri yang dalam bahasa Jawa gemah ripah loh jinawi. Diberikan anugerah Allah sangat besar, kenikmatan-kenikmatan yang dikatakan jannatani ayyamini wa shimal, dua surga di kanan dan di kiri. Kalau saya menggambarkan negeri yang bernama Sabah itu, kemakmurannya, kira-kira Indonesia saat ini, yang juga loh gemah ripah loh jinawi. Tetapi negeri Sabah ternyata sudah hanya menjadi cerita, sudah dihancurkan karena ulah para penghuni-penghuninya, yang kemudian bendungan Maghrib menjadi jebol dan kemudian negeri Sabah secara keseluruhan tergenang oleh bencana air banjir yang melanda mereka semua. Mengapa itu? Karena Allah menurunkan azabnya atas keingkaran yang mereka lakukan. Tentu ini sebuah informasi yang menarik untuk kita pelajari. Tetapi Muhammadiyah mengambil terma baldah thayyibah, bukan menginginkan sebuah negeri yang kemudian dihancurkan sebagaimana Sabah, tetapi baldah thayyibah dalam renungan Muhammadiyah yang terdapat di dalam dokumen-dokumen Muhammadiyah, baik di pembukaan anggaran dasar, di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, adalah sebuah cita-cita yang indiraih dalam kita berjuang di dalam persyaratan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan mitra yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia untuk membangun peradaban. Kalau ada orang yang mengatakan untung Indonesia ada Muhammadiyah, saya kira tidak terlalu salah, karena Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun peradaban lewat bidang pendidikan, kesehatan dan sosial,
adalah kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa dan negara, untuk membangun peradaban yang agung. Maka kita terus melakukan ini, tidak pernah lelah. Dan bahkan kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, maka serahkanlah kepada Muhammadiyah, maka akan terang. Dan yang kedua, kalau Kabupaten Malang gelap, maka serahkanlah kepada Muhammadiyah Kabupaten Malang, insya Allah akan terang. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Nah, mengapa? Sederhana, karena lambangnya Muhammadiyah adalah matahari yang terus tidak pernah lelah menyinari negeri. Dan kita semua adalah bagian penting dari usaha keras Muhammadiyah di dalam membangun peradaban. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini juga kita menyaksikan salah satu wujud peradaban di Muhammadiyah. Kita sekarang berada di The Titanium Building, sebuah bangunan berlantai 7 yang didirikan oleh SMK Muhammadiyah 7 dan diresmikan pada tanggal 7 bulan 7 2000 berapa? 2015. Tapi 7-nya itu tanggal 7 bulan 7 diresmikan oleh Profesor Din Samsudin. Dan ini adalah tempat kita untuk beraktivitas hari ini yang tahun-tahun sebelumnya diadakan di SMK 1 Kepanjen, dan sekarang karena SMK Muhammadiyah 7 sudah membuat aula yang serupa dengan SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen, tapi menangnya adalah lebih dekat dengan aras karena lebih tinggi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dan yang terakhir, hari ini adalah hari Ramadan. Kita semua tentu berpuasa. Karena itu mohon maaf kepada para hadirin, terutama kepada Profesor Muhajir. Kami tidak bisa menyungguhi santapan pagi ketika Pak Muhajir datang ke kampus SMK Muhammadiyah 7 Gondang. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat dari acara ini, khususnya dari narasumber-narasumber yang sangat kompeten, yang diawali oleh keynote speech oleh Profesor Muhajir, yang juga hari ini akan meresmikan gedung Cordova milik Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah, gedung lantai 4 dengan 28 kamar santri. Dan samping itu juga akan meresmikan perpustakaan digital milik SMK Muhammadiyah 7 Gondang. Karena itu kami semua berterima kasih kepada Profesor Muhajir dan sudah berkenan hadir di acara kajian Ramadan di Kabupaten Malang berlokasi di SMK Muhammadiyah 7 Gondang. Mohon tidak lupa untuk selalu menceritakan sekolah-sekolah di Kabupaten Malang, khususnya SMK Muhammadiyah 7 Gondang. Nasrullah.
Sebagai bagian perkembangan yang signifikan, hari ini acara selanjutnya dilanjut dengan penandatanganan prasasti peresmian Cordova Building dan Gedung Perpustakaan Digital yang ditandatangani oleh Muhajir, didampingi oleh Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, dan Mudir OPM Gondang Legi. Acara dilanjutkan dengan pembukaan kajian Ramadan 1446, Keynote Speech, Negara Adil, Rakyat Makmur, memaknai konsep Balda Thoyibah, dan peresmian Cordova Building PEM Gondang Legi oleh Muhajir Effendi. Dalam keynote speech-nya, Muhajir Effendi menyampaikan konsep Balda Thoyibah sebagai impian Muhammadiyah yang tertuang dalam 3 landasan pokok, Muqaddimah, MKCH, dan kepribadian Muhammadiyah, bahwa konsep ini mencerminkan masyarakat yang adil dan makmur, yang juga menjadi gagasan pendiri negeri ini sejak perjuangan kemerdekaan. Itu mungkin ada jalan lain sih, kalau Allah sudah menghendaki itu jalannya ada saja kan, tapi paling enggak beliau adalah menemukan wasilah sehingga tubuhnya lembaga Al-Usaha Muhammadiyah, khususnya pendidikan dan pesantren yang luar biasa di Kabupaten Malang sudah menanggi. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Pak Ketua Pak Nurul sudah menjelaskan tentang tema kita sekarang ini, yaitu Balda Thoyibah, Balda Thoyibah atau negara yang baik dan di bawah Baldatun Thayyibatun Barabbul Ghafur. Baldatun Thayyibatun Barabbul Ghafur itu dulu adalah semboyannya Partai Masyumi, semboyannya Partai Masyumi. Kemudian diadopsi oleh Muhammadiyah ya, karena memang salah satu penggerak utama Partai Masyumi itu orang-orang Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Masyumi dulu, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga. Baldatun Thayyibatun Barabbul Ghafur, cita-cita masyarakat adil dan makmur di bawah ampunan Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi Pak Nurul juga sudah menyampaikan, Pak Ketua PDM, itu semua kata-kata adil makmur itu tercantum di tiga landasan pokok dari organisasi Muhammadiyah. Baik di dalam Muqaddimah itu ada 7 butir pokok-pokok pikiran di dalam Muqaddimah itu. Salah satu dan yang pertama itu adalah tentang adil makmur. Kemudian di mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu sudah tercantum kalau bersalah di 5 ya. Kemudian kalau di dalam kepribadian Muhammadiyah itu di 9 ya, di 9 itu ada yang apa loh ini di antara bapak-bapak ibu kalimatnya atau kira-kira gitu kalimatnya di Muqaddimah, di MKCH dan di kepribadian Muhammadiyah. Kalau ada saya beri hadiah sepeda. Jadi saya mohon kita jangan lupa selalu membaca pokok-pokok landasan bermuhammadiyah itu, baik itu dari Muqaddimah, kemudian matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dan kepribadian Muhammadiyah. Saya juga masih baca-baca juga gitu, karena itu maknanya sangat dalam. Dibaca berulang-ulang itu maknanya bisa berbeda, karena rumusannya itu rumusan
sangat dalam oleh para pendiri Muhammadiyah dulu. Misalnya untuk mukadimah itu kan dirumuskan tahun 42 oleh Ki Bagus Hadikusumo mukadimah itu. Karena itu itu syarat sekali dengan warna perjuangan kemerdekaan waktu itu. Dan buat cita-cita kemerdekaan tahun itu, ya tarik-menarik dulu kita waktu itu. Ada yang kelompok yang ingin membawa Indonesia menjadi negara sekuler, bahkan Marxis, kelompok PKI, komunis, dan pendukungnya. Kemudian ada yang ingin mendorong menjadi negara nasionalisme sekuler. Tapi dari kelompok Islam juga berusaha untuk mendorong agar nanti negara merdeka Indonesia itu menggunakan dasar Islam. Apakah itu bentuk hal yang salah? Ya tidak. Waktu itu memang semua sedang berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Jadi hanya kelompok Muslim juga cita-cita mau bikin negara Islam, bukan negara Islam, negara Indonesia yang berdasarkan Islam. Termasuk sudah berhasil mengumpulkan di dalam di dalam redaksi Piagam Jakarta kan, serta mewujudkan masyarakat yang menjalankan syariat Islam. Itu 7 kata itu termasuk salah satu upaya para tokoh-tokoh Islam untuk memperjuangkan agar bagaimana negara yang baru akan lahir itu, bangsa yang akan lahir itu berlandaskan Islam. Kemudian pada tahun 37 itu Pak Kiai Mas Mansur bersama tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Wakasdullah mendirikan namanya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Itu inti tujuannya juga sama, sebagai kendaraan bagaimana supaya nanti ketika tarik-menarik arah haluan negara yang mau dibawa kemana itu, supaya bagaimana supaya diarah ke perhaluan berlandaskan Islam itu. Kemudian tahun 45, November 45, berdirilah Masumi di Jogja melalui Kongres Umat Islam. Itu juga sama, tujuannya yang membangun masyarakat dasarnya Islam, dan tujuannya itu sama, baldatun thayyibatun barakun ghafur. Masih dalam kajian Ramadan 1446 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dan peresmian Cordova Building Pem Gondang Legi. Setelah acara keynote dari Muhajir, acara dilanjutkan dengan pemotongan pita peresmian gedung Perpustakaan Digital SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Perpustakaan digital ini diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran modern bagi siswa.
Acara dilanjutkan dengan potong pita peresmian gedung asrama Cordova Pondok Entrepreneur Muhammadiyah, Gondang Legi. Gedung asrama Cordova ini diharapkan akan mendukung perkembangan kewirausahaan di kalangan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk saya pribadi dan tentu saja juga para pengurus Muhammadiyah Kabupaten Malang karena akan meresmikan asrama atau boarding school dari pesantren entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. Ini saya kira baru pertama ini ada pesantren entrepreneur yang dikelola dengan sangat baik, dan ini adalah merupakan tanah wakaf dari Bapak keluarga besar PT Gosari Polowijo, yaitu Bapak Mukhtar almarhum dengan Bapak Jawar Arifin almarhum, yang kebetulan dulu yang menerima wakaf ini adalah saya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, ya, dan tentu saja ini suatu amal jariah beliau yang luar biasa. Dan tentu saja saya sangat bangga dan berterima kasih kepada para pengelola, kepada ketua-ketua PDM, termasuk Pak Rusidi dan Pak Rumaidi, dan kepada Pak Fahri, dan sekarang kepala sekolah penggantinya Pak Munali, yang telah menjalankan amanah dengan sangat baik. Dan saya minta keluarga dari Pak Jawar Arifin, ada Mas Yoyo dan kawan-kawan suatu saat bisa berkunjung di tempat yang sangat membanggakan dari amal syariah dari para pendahulunya. Sekali lagi selamat kepada pesantren entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. Mudah-mudahan terus maju, berkah,
dan membawa manfaat untuk bagi umat dan bangsa. Amin. Peresmian Cordova Building PEM Gondang Legi ini adalah agar menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera, berpengetahuan, dan berkarakter. Melalui kajian ini diharapkan nilai-nilai sosial, spiritual, serta kepedulian terhadap sesama semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Di samping itu, dengan diresmikannya Cordova Building, semoga dapat menjadi fasilitas yang mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas serta menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang inovatif untuk mencetak generasi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Acara ini adalah salah satu momen di tahun 2025 terkait dengan peningkatan fasilitas di SMK Mutu Gondang Legi, dipadu dengan kegiatan kajian Ramadan untuk peningkatan karakter religius dari kita semua. Alhamdulillah untuk persiapan, jadi tempat ini itu didesain memang khusus untuk kegiatan umum. Jadi proses 2 bulan untuk finishing acara memang fokus untuk kegiatan hari ini. Jadi tantangannya ya menyiapkan support. Sebetulnya yang diresmikan bukan gedung ini ya, artinya perpustakaan digital itu sama Cordova Building. Nah, Cordova Building itu salah satu fasilitas di pesantren kita di PEM Gondang Legi untuk anak-anak yang mondok dan sekolah. Harapannya agar SMK Mutu semakin dapat memberikan kesempatan untuk sekolah anak-anak yang dari luar daerah. Boleh jadi karena selama ini sudah ada dari Jayapura, dari Kalimantan, dari Riau, dari Jakarta. Nah, inginnya kita optimal di sini. Untuk PPDB dengan regulasi yang baru, dengan dinamika pendidikan, kita tetap berharap SMK itu menjadi pilihan. Artinya kita ada 14 jurusan. Alhamdulillah sampai hari ini anak-anak yang kompeten itu sudah direkrut kerja, itu bagian dari kepercayaan industri, dan kita sudah hampir 30 rekrutmen selama bulan September sampai dengan bulan Maret. Dan besok ini juga masih ada rekrutmen untuk alumni dan beberapa siswa kelas 12. Nah, semoga dengan regulasi yang terbaru tidak ada halangan untuk anak-anak berkesempatan bersekolah.
Muhammadiyah itu sejak Muktamar ke-47 di Makassar itu menambah pilar amal usaha atau pilar gerakan ya. Pilar gerakan yang semula itu hanya di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial, kesejahteraan sosial. Kemudian ditambah lagi adalah sebagai gerakan ekonomi. Jadi sudah berlangsung 10 tahun dan sekarang saya yang ditugasi menjadi ketua bidang ekonomi dan bisnis. Sekarang ini Muhammadiyah sudah mulai merealisasi yang pertama yaitu bergerak di bisnis kesehatan dengan memproduksi infus sendiri yang target utamanya adalah rumah sakit Muhammadiyah yang jumlahnya sudah 127 buah. Dengan demikian maka nanti akan secara bertahap berbagai macam produk-produk yang dibutuhkan di rumah sakit dan poliklinik di Muhammadiyah itu akan display sendiri oleh Muhammadiyah menggunakan mekanisme closed loop. Jadi dari untuk dan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang sedang merintis usaha retail, jaringan retail. Jadi yang penting bukan retailnya tapi jaringannya. Kita ingin mengefektifkan Muhammadiyah sebagai gerakan yang berjaringan, berjejaring. Dan insya Allah kemarin sudah di launching oleh Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah pada waktu ada acara di UMM. Dan sekarang untuk membuat permodelan atau mock-up-nya juga sudah dikerjakan. Mudah-mudahan setelah habis puasa nanti akan kita launching sehingga akan segera dibangun jaringan retail seluruh Indonesia dengan nama Mentari Mart, terutama akan memberikan prioritas kepada UMKM dan terutama UMKM yang di bawah binaan Muhammadiyah di Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah yang nanti akan mengisi rak-rak di retail kita sebagai produk alternatif di samping ada produk-produk utama yang akan dipasarkan melalui jaringan kita. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah juga sudah menginisiasi untuk merespon tawaran pemerintah yaitu untuk mengelola tambang khususnya batu bara. Dan sekarang ini sudah kita siapkan PT-nya, semuanya sudah kita siapkan PT ya, baik untuk retail, untuk alat kesehatan dan untuk tambang itu ada bentuk PT juga. Kita tinggal menunggu IUP izin usaha dari pemerintah Kementerian SDM yang sekarang sedang berproses. Jadi nanti begitu IUP-nya sudah turun, insya Allah kita juga siap untuk menjadi bagian dari upaya kita untuk memajukan dan memakmurkan bangsa ini melalui jaringan tambang kita. Peranan pendidikan sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Pak Haidar, Ketua Umum PP Muhammadiyah, terutama yang harus dimulai dari pendidikan karakter. Karakter inilah yang harus dimulai dulu. Sebelum mereka diberi pengetahuan yang banyak, sebelum mereka dibikin cerdas, sebelum mereka diberi keterampilan yang mumpuni, karakternya harus dibentuk dulu. Kalau karakternya ini sampai tidak dibentuk dengan baik, itu akan sangat berbahaya bagi mereka yang pandai, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan dia memiliki keterampilan tetapi tidak dibekali modal akhlakul karimah yang baik. Karena itu pendidikan karakter ini adalah menjadi primadona, menjadi produk unggulan dari sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk dari SMK Mutu ini. SMK Mutu ini juga di samping kita harapkan nanti akan ada generasi yang terampil sebagai middle class manager kelas menengah dan skill worker, pekerja-pekerja terampil dari SMK seperti SMK Mutu ini, itu juga mereka memiliki kepribadian karakter yang kuat sehingga dia betul-betul bisa ikut ambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan, terutama untuk memakmurkan dan untuk memajukan bangsa ini. Ya baik pemirsa.
pemirsa JTV Malang, demikianlah serangkaian acara SMK Muhammadiyah Kajian Ramadan 1446 Hijriah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dan peresmian Cordova Building Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. Semoga acara kali ini menjadi berkah dan bermanfaat. Saya Imelda Ramadana dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.